Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu teman-teman. Kembali dengan Lan Caneru, channel yang membahas tentang seni budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata teman-teman. Untuk kali ini Lan Caneru ingin membahas masalah tentang kejawen teman-teman. Yuk kita ikuti videonya. Teman-teman, benarkah kejawen itu bukanlah ajaran spiritual dan filosofi asli Jawa? Lalu yang asli Jawa sendiri yang mana teman-teman? Dalam buku Sufisme Jawa disebutkan bahwa sebenarnya kejawen itu adalah aliran kebatinan yang merupakan campuran antara filosofi Jawa kuno dengan tasawuf Islam dan masih menggunakan beberapa tradisi kebudayaan era kerajaan Hindu-Buddha dulu teman-teman. Istilah kejawen ini muncul begitu masif setelah kerajaan Hindu-Buddha itu terakhir di Jawa itu runtuh. Bagaimana awal mula aliran kejawen ini muncul teman-teman? Apakah benar ini adalah aliran hasil impor agama luar? Salah satu buku yang membahas awal mula penyebaran Islam dan kemunculan aliran kejawen teman-teman adalah buku Sufisme Jawa ini. Dulu saat gerakan tasawuf Islam mencapai puncak kejayaannya teman-teman, yaitu di Timur Tengah sana ya, di abad ke-13 Masehi. Timur Tengah justru harus menghadapi invasi bangsa Mongol. Akhirnya banyak pelaku-pelaku sufi dan guru-gurunya melarikan diri dari Timur Tengah. Pada tahun 1258 Masehi, mereka banyak melarikan diri ke Asia Tenggara dan diterima dengan baik di Nusantara teman-teman. Karena saat itu masyarakat kita masih kental dengan agama-agama Siwa Budanya. Dan memandang ajaran tasawuf ini sebagai memiliki inti spiritual yang sama dengan agama Siwa Buddha teman-teman. Dan di antara dua ajaran ini, keduanya juga sama-sama didominasi oleh unsur-unsur mistik. Bangsa Mongol yang saat itu bersifat nomaden dan kasar, serta belum mampu menghargai ilmu pengetahuan dan filsafat teman-teman. Akhirnya banyak merusak kebudayaan Islam di Timur Tengah. Perpustakaan Islam banyak dirusak, buku-bukunya dihanyutkan ke sungai teman-teman, hingga aliran sungainya berubah warna ya teman-teman, akibat tercampur dengan tinta. Dan akhirnya para guru-guru mistik banyak yang lari ke Asia Tenggara. Dan di sini, terutama di Nusantara ini, mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara waktu itu teman-teman, karena memiliki inti ajaran yang esoteris yang sama. Selain itu, para sufi itu juga saat itu juga termasuk ke dalam orang-orang yang pandai berdagang, sehingga mereka berbisnis sambil menyebarkan ajaran Islam tasawuf ya teman-teman. Dalam kelanjutannya, ajaran Islam yang disebarkan agama Islam yang disebarkan akhirnya terpecah menjadi dua bagian, yaitu Islam putihan, istilah Islam santri, dengan Islam abangan yang toleran dan lebih dekat ke mistik teman-teman. Ajaran Islam juga berkembang di Sumatera, Aceh, walaupun
dengan beberapa kali terjadi perlawanan dari Islam ortodok ya teman-teman, istilahnya Islam Mutian dengan Islam Sufi. Namun pada akhirnya ajaran tasawuf lebih banyak diikutin orang dan diterima di kerajaan Hindu Buddha kala itu. Bahkan dari sini juga lahirlah ajaran martabat 7 teman-teman, yang masih diamalkan oleh orang-orang kejawen zaman sekarang. Seiring dengan makin masifnya hubungan dagang antara Nusantara dengan Timur Tengah, maka semakin banyak pula tarekat-tarekat sufi yang muncul di Nusantara, dengan guru-guru dari Nusantara sendiri maupun langsung dari Timur Tengah, teman-teman. Ketika kerajaan Hindu Buddha terakhir atau kerajaan Majapahit runtuh, Kesultanan Islam segera menggantikan kekuasaan kerajaan terdahulu, teman-teman. Dengan cepat para wali mengkonversi penduduk dari agama lama, yaitu Hindu Buddha, dan menjadi agama baru, yaitu Islam pada waktu itu, teman-teman. Dan ekspansinya secara meluas ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa, teman-teman. Ke Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, yang semula menganut agama Hindu Buddha dan kepercayaan lokal itu pun diislamkan dalam periode yang sangat cepat. Hanya ada satu pulau yang tidak pernah bisa diislamkan, yaitu Pulau Bali, Pak. Dalam proses pengislaman ini beberapa kali akhirnya mencampurkan ajaran tasawuf Islam ke dalam spiritual Jawa yang asli dan kuno, teman, dan mengadaptasi beberapa kebudayaan Hindu Buddha yang masih ada, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan cepat tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dari sinilah muncul aliran kejawen yang lebih bersifat kebatinan daripada syariat, teman-teman. Muncul juga istilah Islam kejawen yang menandakan bahwa mereka itu adalah penganut Islam yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual Jawa. Lalu spiritual Jawa yang asli itu bagaimana, teman-teman? Nah, sebenarnya spiritual Jawa yang asli adalah yang sifatnya kesadaran saja, atau kesadaran murni tanpa ada embel-embel ritual agama atau serapan kebudayaan luar, teman-teman. Namun kini jejak-jejak budaya spiritual Jawa kuno yang asli itu sudah sulit ditemukan karena sudah terlanjur bercampur dengan agama-agama luar, teman-teman. Spiritual Jawa yang asli dan kuno ini sekarang lebih bersifat ke filosofisnya saja. Jadi, ia adalah akar dari semua spiritual dan esoterisme dari yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di dunia ini, teman-teman. Yakni kesadaran murni, teman-teman. Ketika manusia sudah mencapai kesadaran murninya, itu manusia jadi tahu siapa dirinya, tahu tujuan hidupnya, dan dia merasa penuh dengan dirinya sendiri. Dan disinilah letak
manusia memiliki peluang mengalami kemanunggalan, tak hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan alam semesta. Dan ini selaras juga dengan ajaran makrifat dalam tasawuf Islam. Dan orang yang sudah sadar atau sudah mencapai kesadaran murni, teman-teman, disebut sebagai orang yang sudah Jawa. Karenanya agama ini disebut juga sebagai agama Jawi. Teman-teman, untuk selengkapnya mengenai hal ini, teman-teman bisa baca sendiri di buku Sufisme Jawa berikut ini. Seperti ini bukunya. Hanya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe channel Lan Caneru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.